Anda kembali menyaksikan Political Show. Diskusi sudah semakin menghangat dan saya harus memberikan waktu. Ini penting ya Bang Habib ya. Ini paling penting ya Bang Habib. Mahasiswanya harus bertanya. Silahkan siapa yang mau terlebih dahulu. Banyak mendengar mereka sebetulnya. Baik, kita dengarkan langsung ya. Silahkan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Silahkan. Ini dapilnya. Baik, silakan. Namanya siapa? Baik, Langsung pertanyaannya. Izin selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosikul Ilmi, Ketua BMFE UNJ 2024. Izin Abang Opung menyimak dari diskusi yang tadi sudah disampaikan dari bapak-bapak politikus senior. Saya melihat bahwa dugaan saya terkait Pak Erlangga ini mundur dari Partai Ketua Umum Golkar ini ada indikasi bahwa elit kekuasaan ini mempermainkan pengunduran ini. Jadi apakah sebenarnya memang ada permainan di mana pengunduran Pak Erlangga ini menjadi langkah awal untuk permainan politik di pilkada selanjutnya, di pilkada nanti. Nah, karena mengingat bahwa kalau idealnya, normalnya orang ketika sudah berjasa dan juga berjaya membawa Golkar, artinya dia harus menjaga kekuasaannya normalnya. Tapi ini malah Pak Erlangga menjaga dirinya. Ini kan berarti sebuah hal yang tidak normal gitu. Dan tadi Opung mengatakan bahwa turut prihatin. Akan tetapi dari Bang Idrus sendiri dari internal partai mengatakan bahwa tidak prihatin. Ini kan juga sebuah ketidaknormalan menurut saya juga gitu. Karena ketika Pak Erlangga mengatakan bahwa untuk menjaga kondusivitas di internal partai, artinya kalau menjaga berarti sebelumnya sudah ada keguncangan. Gitu. Idealnya seperti itu dari saya. Maka apakah memang ada elit kekuasaan dalam hal ini Pak Erlangga kan cukup dekat dengan Pak Jokowi dan juga kemarin mencalonkan Mas Gibran dengan rekomendasi dari Golkar. Nah, apakah pertanyaan saya apakah keluarga Jokowi ini akan menjadikan Golkar sebagai wadah untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya? Baik, yang pertama anomali apakah Jokowi akan berlabuh di Partai Golkar? Silakan Bang Idrus, anomali katanya. Jadi gini, jadi pertama saya ingin jelaskan Golkar ini adalah partai rakyat, partai terbuka. Jadi ibaratkan ini sebuah perusahaan ini go public. Siapa saja yang masuk silakan, tidak ada masalah. Nanti ada mahasiswa dari Jakarta Timur, meskipun itu dapilnya Mas Habib ya. Tetapi sudah Gerindra semua kayaknya. Jadi ini nanti ini ada beberapa orang langsung hubungi saya, besok kita komunikasi. Artinya saya ingin menjelaskan bahwa siapa saja mau masuk. Ya termasuk Presiden Jokowi, termasuk misalkan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran, nggak ada masalah. Ya bahkan siapapun masuk kita tidak lihat di situ dan tentu proses masuknya itu ada yang harus kita pertimbangkan. Ya jadi misalkan kalau misalkan selama ini Pak Jokowi masih melalui PDIP tentu nanti kita lihat. Kalau sudah tidak di sana masuklah. Yang sampai nanti selama ini memang saya terbuka. Baik. Kalau mau Pak Jokowi masuk Golkar, alhamdulillah. Boleh ya, kalau anomalinya tadi gimana Bang Idrus? Anomalinya apa? Ketua Umum Golkar mundurnya anomali sekali Pak Erlangga. Saya kira begini itu yang saya katakan tadi. Ya Bang Pandala mengatakan ini adalah unik. Unik, sebagainya. Baik. Dan Golkar ini sebagai partai besar dinamika ada. Baik Bang Idrus, mohon maaf harus saya potong karena masih ada satu mahasiswa lagi. Ada. Ini padahal tadi unik ya jawabannya ya, tidak anomali tapi unik, silahkan. Baik, selamat malam, izin Bapak-Bapak, Opung, izin memperkenalkan diri, saya Zurel Aryaditya selaku Ketua BEM Fakultas Teknik UNJ. Dari tadi saya menyimak diskusi ini sangat bagus dan sangat menarik ya, karena banyak sekali faktor-faktor eksternal, internal, dan dimensi-dimensi yang mungkin sifatnya spekulatif. Namun di sini saya selaku mahasiswa mungkin mewakili publik yang mungkin sempat disinggung oleh Bapak Idrus, di mana mundurnya Bapak Erlangga Hartarto ini sepertinya ingin menunjukkan bahwasanya apakah sebegitu kapabilitasnya terlalu besar kader-kader Golkar itu sendiri sehingga Bapak Erlangga Hartarto yang mungkin menuai banyak sekali prestasi harus mundur sehingga memutuskan bahwa keputusan untuk mundur itu adalah langkah yang tepat untuk memberikan kader-kader Golkar nanti
bisa mengungguli Bapak Erlangga prestasi dari Bapak Erlangga Hartarto sendiri. Namun jika memang resikonya ternyata penerus dari Bapak Erlangga Hartarto ini sendiri prestasinya menurun dari periode yang dipimpin Bapak Erlangga Hartarto itu menurun, apakah itu adalah sebuah keputusan yang tidak solutif dari internal dan tubuh diri Golkar itu sendiri? Seperti itu. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepemimpinan Golkar itu kolektif kolegial. Bukan satu orang. Kemudian kebesaran Golkar ada pada sistem. Kalau kebesaran sebuah partai atau institusi ada pada sistem, tidak tergantung pada satu orang. Gitu loh. Jadi ini mesti kita lihat begitu. Sehingga apalagi nanti, saya sudah katakan dari apa yang disampaikan oleh Mas Umam, bahwa ini nanti apakah dimundurkan atau mundur ataupun zolima, kita lihat nanti. Dan saya akan buktikan, ya, apa yang saya katakan ini akan terbukti, bahwa Erlangga tidak keluar. Tetapi tetap nanti terakomodasi bagian daripada sistem ke depan, baik di Partai Golkar maupun di pemerintahan. Dan saya punya keyakinan kalau Pak Bahlil nanti naik, pasti sudah berpikir begitu. Pasti berpikir begitu. Katakanlah di Golkar, Pak Erlangga setelah 1,5 tahun memimpin Golkar ini, 1,5 periode maksud saya, memimpin ini dengan berbagai prestasi, maka sejatinya dalam struktur partai itu mungkin naik misalkan ke Dewan Pembina atau ke penasehat. Dan kemudian di kabinet ada jaminan karena punya prestasi. Kalau kita ingin mengkapitalisasi prestasinya sangat luar biasa, tetap Menko dan lain-lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah sedemikian rupa dapat kita proyeksikan. Nah nanti adik-adik kritisi saya, ya, karena saya punya keyakinan begitu dan saya tahu persis Golkar. Saya jadi sekjen Golkar 8 tahun. Partai yang Ya. besar memiliki Gitu. sistem yang baik sehingga tidak tergantung pada satu sosok ya. Tidak tergantung. Opung, komentarnya partai yang besar karena PDIP juga partainya besar, sistemnya harus baik. Itu aja dia nggak jujur tadi. Ya, apa itu? Apa yang nggak jujur, Opung? Iya, partai PDI Perjuangan begitu. Tidak Golkar aja. Kekuatan Golkar itu sekte-sekte dipelihara. Nah, itu sekte-sekte. Kelompok-kelompok. Ada grup-grup. MKGR, Kosgoro, ada Soksi. Itu dipelihara itu. Itu loh. Itu adalah salah satu. Jadi mereka sangat praktis. Jaringan kalau bahasa ilmiahnya. Kalau Jaringan. keluar dari Golkar, jadi Nasdem. Baik. Kalau keluar dari Golkar, jadi Hanura. Keluar dari Golkar itu. Tapi kalau PDI Perjuangan, keluar dari PDI Perjuangan, masuk laut. Baik. Baik, Jadi silakan. abu. Saya nanggapin Bang Habib. dikit. Ya, terima kasih nih teman-teman mahasiswa kritis ya. Kita perlu cara berpikir kritis seperti teman-teman anomali. Anomali itu apa? Anomali itu sesuatu yang tidak biasanya. Ya. Ya benar. Tepat sekali di kata-kata yang dipilih tadi ini anomali, tidak seperti biasanya. Karena kan harusnya kan 5 tahun, belum 5 tahun mundur. Ini hal apa namanya memang anomali. Tapi anomali ini belum tentu sesuatu yang salah. Belum tentu sesuatu yang merugikan. Belum tentu sesuatu yang mencederai nilai-nilai demokrasi misalnya. Kita silakan proses yang dilihat oleh rakyat. Ada nggak yang rugi dalam konteks seperti ini? Nah, nanti yang paling penting ya kan sebetulnya adalah Pak Erlangga yang Pak Erlangga sampaikan. Ada 2 orang yang mundur. Satu Pak Erlangga, kedua Yusuf Hamka. siapa? Baba Alun. Baba Alun, ya kan ya. Kalau yang saya tangkap ya justru mereka mengatakan sesuatu hal yang wajar, hal yang biasa. Pak Yusuf Hamka mengatakan saya nggak tahu, ya kan? Semua asumsi-asumsi, tapi dia bilang, oh saya nggak tahu. Memang kita mau jadikan bahan apa dari apa yang disampaikan gitu loh. Ini situasi yang sangat orang bisa bebas berbicara di situasi saat ini. Tidak seperti di Orde Baru. Pak Erlangga mau bicara, oh saya dipaksa, Pak Baba, apalagi Baba Alun ya, wah ada yang menekan Pak Erlangga, Mr. X. Itu bisa saja. Baik. Dan anomali itu adalah netral ya, tidak baik dan ada tidak konotasi buruk. negatif. Tidak ada konotasi negatif karena netral anomali itu. Mas Umam, pendek saja Mas Umam. Ya, kalau kemunduran Pak Erlangga itu atas kontemplasi pribadi untuk menyatukan Golkar dari faksi-faksi yang tadi berbenturan, maka itu beliau sedang menjalankan, kalau dalam bahasanya Bang Idrus, itu kaidah usul fikih darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Itu
menghindari kerusakan yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada memperjuangkan ya barangkali baik, tetapi ada kerusakan potensi yang lebih besar. Itu kalau misal kemudian memang kita secara linier melihat itu sebagai sebuah fenomena personal hasil kontemplasi. Tetapi kita nanti akan cek perkembangannya. Apakah memang ada kekuatan besar yang mencoba membuldoser kepercayaan diri Pak Erlangga Hartarto dan juga kerja-kerja dan juga capaian prestasi beliau sehingga kemudian harus mengundurkan diri pada momentum sebelum beliau memang harusnya lengser dari kekuatan utama di Golkar. Nah, oleh karena itu kita cermati spekulasi cukup beragam, tetapi fakta politik nanti akan menerangkan semua apakah kemudian operasi politik ini adalah bagian dari permainan yang diorkestrasi oleh kekuatan besar itu, ataukah memang hasil kontemplasi mendalam personal beliau. Baik, dan judgment-nya belum bisa kita lakukan saat ini ya, hasilnya apa yang mau saya omongin sudah dijelaskan tadi. Peristiwa ini kalau saran aku kita perhatikan ke depan lah. Ya udah, jadi gini. Nanti kita lihat hasilnya apa nanti ini, ya. gitu. Dalam bahasanya mohon maaf Bapak-Bapak. dalam bahasanya begini. wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf Oke, Bapak-Bapak, oke. saya harus jeda Gitu. terlebih dahulu. Yang penting bahwa kita tidak boleh menjudge-nya saat ini. Kita harus Iya lihat dong, nanti ke depannya. jangan. Baik, tetaplah bersama kami di Political Show.